Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih mempelajari satu surat, yaitu surah Al-Mutaffifin, satu di antara dua surah yang diawali dengan kata wail, yang artinya adalah kecelakaan. Dan dua surat ini harus menjadi perhatian untuk kita semuanya. Ketika Allah memulai suratnya dengan wail, kecelakaan. Kalau di surah Al-Mutaffifin ini berkaitan dengan harta, orang lain. Sedangkan surat yang kedua yang dimulai dengan kata wail adalah surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Itu berkaitan dengan kehormatan seseorang, berkaitan dengan nama baik seseorang. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dua surat ini dengan ancaman, dengan peringatan keras, celaka, wail, maka kita harus hati-hati di dua hal ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan harta orang lain, dan yang kedua berkaitan dengan kehormatan orang lain. Maka jangan sampai kita masuk atau mengganggu dua hal ini, yaitu harta orang lain. Jangan sampai kita mengambilnya dengan cara batil, dengan cara yang salah. Begitu juga dengan kehormatan orang lain, kita tidak boleh mengganggunya, tidak boleh merusaknya, tidak boleh menodainya. Karena dua hal ini sekali lagi Allah mengancamnya dengan wail, dengan neraka jahanam, dengan nama lembah yang ada di neraka jahanam. Karena kalau orang itu sudah beriman, sudah menyatakan beriman, sudah Islam, maka dia terjaga tiga hal. Terjaga darahnya, tidak boleh dialirkan darahnya sembarangan, tidak boleh dilukai apalagi dibunuh. Terjaga hartanya, tidak boleh diambil harta orang lain itu kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar itu misalkan jual beli, misalkan hadiah, misalkan hibah, infak dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak boleh diganggu kehormatannya, nama baiknya, reputasinya, tidak boleh. Maka sekali lagi belajarnya atau pembelajaran kita di surah Al-Mutaffifin ini agar kita berhati-hati dengan dua hal tersebut. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya tanpa atau dengan cara yang tidak benar. Kita sudah membacakan beberapa ayat, termasuk yang terakhir, kenapa orang berani berlaku curang, kenapa orang berani berbuat aniaya. Faktornya karena lalai, karena lupa bahwa nanti akan ada namanya hari hisab, hari pengadilan akhirat, ada namanya hari pembalasan amal. Kalau orang ingat, kalau orang tahu bahwa nanti semua yang dilakukan akan dihisab, akan dihitung, akan ditimbang, akan diberikan balasannya, maka orang pasti akan berhati-hati, tidak akan berani melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam ini. Kemudian kita juga sudah sampaikan bahwa keadaan seseorang nanti yauma yaqumun nasu lirabbil alamin,
keadaan seseorang nanti akan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar, dikumpulkan jadi satu. Keadaannya kita seperti apa tergantung apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah. Kalau kita di dunia ini taat, patuh, nurut sama Allah, maka insya Allah di hadapan Allah nanti kita akan dimudahkan. Begitu juga di sini kita sampaikan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apapun keadaan kalian di dunia ketika di hadapan Allah, maka seperti itulah nanti kemudahan yang akan kita dapatkan ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Ayat berikutnya yang akan kita sampaikan lagi-lagi masih memperingatkan tentang orang-orang yang berlaku curang, berlaku zalim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Kalla memiliki beberapa arti, di antaranya kalla sungguh, kalla benar-benar, inna kitabal fujjari sesungguhnya buku catatan amal al-fujjar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang fajir yang dimaksud di sini? Ya orang kafir, ya orang munafik, orang fasik, termasuk di dalamnya disebut dengan fujjar, yaitu orang-orang yang durhaka. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang fajir lafi sijjin, benar-benar akan diletakkan di sijjin. Allah menyebut kata sijjin. Sijjin ini memiliki akar kata yang sama dengan as-sajnu atau as-sijnu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sijjin itu artinya adalah penjara atau kurungan, tempat yang pengap, tempat yang sempit, tempat yang sesak. Orang masuk di dalamnya tidak akan nyaman. Itu kata sijin yang merupakan akar kata atau turun kata dari kata sijin. Maka catatan amal orang-orang kafir, orang-orang fajir ini Allah akan meletakkannya di sijin, tempat yang sempit, tempat yang terkurung, tempat yang pengap tadi, yang diambil dari kata sijin atau penjara. Tapi sayangnya di kita tidak berlaku. Di kita kata penjara berbeda. Tergantung yang masuk ke penjara ini jabatannya apa, itu menentukan luas penjara yang akan ditempati. Tapi kalau sijin yang dimaksud di sini, dia betul-betul dari mengambil arti kata yang sempit, kata yang betul-betul paling bawah, paling dasar. Makanya nanti di dalam hadis yang panjang yang menceritakan tentang orang yang sakaratul maut, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, yaitu dibagi dalam dua gelombang, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang beriman, nanti akan dicabut nyawanya dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat halus. Malaikat yang diperintahkan untuk mencabut nyawa orang beriman diperintahkan untuk memperlakukan ruh orang beriman ini dengan cara yang lembut, cara yang halus. Tapi selembut-lembutnya nyawa dicabut, sehalus-halusnya nyawa dicabut ini tetap merasakan kesakitan yang luar biasa. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratul mautnya dan pasti akan menyakitkan. Semoga Allah mudahkan kita nanti, diringankan kita semuanya dalam sakaratul maut, amin. Sementara orang kafir, kalau orang beriman tadi dicabut ruhnya dengan cara yang lembut, cara yang halus, kemudian nanti akan dibawa naik ke langit. Setiap melewati malaikat, malaikat akan bertanya, ini roh siapa? Roh yang baik ini, nyawa yang bagus ini, nyawa yang harum ini. Nanti akan disebutkan, ini adalah fulan bin fulan bin fulan. Disebutkan namanya, disebutkan nama orang tuanya, ayahnya, dan seterusnya. Dengan panggilan yang dia sukai di dunia, dengan panggilan terbaik yang dia miliki di dunia. Setiap melewati malaikat, malaikat akan bertanya karena bagusnya nyawa atau roh yang dibawa ke langit ini. Sebaliknya orang fajir, orang kafir, orang durhaka,
dia akan dicabut nyawanya dengan cara yang kasar, dengan cara yang lebih menyakitkan lagi. Kemudian nyawanya akan dibawa ke langit. Malaikat yang melewati nyawa orang fajir ini, mereka bertanya, tapi pertanyaannya pertanyaan tadi, ini kok ada arwah yang buruk ini, yang busuk ini, siapa ini? Dia akan dipanggil namanya, disebutkan namanya dengan nama terburuk yang pernah dia miliki, dengan panggilan yang buruk. Ini fulan bin fulan dengan panggilan yang buruk. Begitu nanti dibawa ke langit, langit tidak mau menerima. Jadi la tufattahu lahum abwabus sama. Ketika dia dibawa ke langit, langit tidak mau menerima, tidak dibukakan pintunya sama sekali. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan orang-orang fajir, orang-orang kafir ini, dia tidak akan dibukakan pintu langit untuk mereka. Yang kedua, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai orang kafir ini baru akan bisa masuk ke dalam surga kalau sudah ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Gimana ceritanya? Hatta yalijal jamal, sampai ada onta bisa masuk fi sammil khiyat, ke dalam lubang jarum. Jadi Allah ingin mengatakan tidak mungkin mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Orang-orang yang sudah dicap sebagai penghuni neraka abadi di dalamnya ini, selama-lamanya ini, mereka tidak akan masuk ke dalam surga Allah sampai kalau ada onta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Itu saking Allah ingin mengatakan tidak mungkin. Lalu kalau langit tidak mau menerima, terus bagaimana? Maka Allah nanti akan berkata, uktubu kitabahu fi sijjin. Berikan catatan-catatan amalnya dan letakkan di sijjin. Di mana itu sijjin? Fil ardhis sufla, di bagian bumi yang paling dasar, paling bawah. Fatutrahu ruhu torha, maka nyawanya akan dilemparkan, ruhnya akan dilemparkan ke bawah dengan lemparan yang keras. Jadi ini gambaran sijjin. Sijjin itu ada di dasar bumi yang ketujuh, yang paling bawah, dan di situ nanti neraka atau neraka jahanam akan diletakkan di paling bawah, paling dasar, dan paling sempit, paling pengap tadi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi, wa ma adraka ma sijjin. Apakah kamu tahu gambaran sijjin itu seperti apa, wahai Muhammad? Jadi Allah ingin menunjukkan bahwa sijjin yang disebutkan itu tidak seperti yang kalian kira. Tempat yang sempit, tempat yang sesak, yang mengurung, yang menjepit itu, kalian membayangkannya seperti apa di dunia ini tidak akan pernah sama. Kondisi aslinya di akhirat akan jauh lebih buruk, jauh lebih menyakitkan. Makanya kaidah yang sering ulama sebutkan, kalau ada kesamaan nama benda-benda atau sesuatu yang di akhirat kok sama dengan ada yang di dunia, itu hanya kesamaan penyebutan saja, kesamaan nama saja. Adapun hakikatnya pasti jauh berbeda. Misalkan begini, di surga ada apel, di dunia ada apel, maka apel di surga tidak akan pernah sama dengan apel di dunia. Kalaupun itu sama, hanya penamaan saja. Adapun keadaan sesungguhnya tidak akan pernah sama. Kalau orang makan apel, sekali makan paling selesai, kenikmatannya selesai begitu selesai memakannya. Tapi di surga tidak. Jangankan apel, minuman saja misalkan. Bagaimana ada minuman yang warnanya putih melebihi susu, sejuknya melebihi salju, kemudian manisnya melebihi madu. Orang sekali minum kemudian nanti tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kalau di dunia ada minuman seperti itu, putih, sejuk, dingin, kemudian manis, orang mau minum berapapun pasti akan ingin minum lagi, karena setelah minum biasanya malah tambah haus. Orang banyak minum manis, maka dia akan merasa haus, ingin minum lagi. Nah, kalaupun ada kesamaan, hanya sebatas kesamaan nama. Adapun hakikatnya tidak akan pernah sama.
Maka begitu juga dengan sijin yang tadi digambarkan, tidak akan pernah sama. Kita punya gambaran, oh berarti tempat yang sempit, berada di bawah, sesak di kepala kita punya gambarannya, tapi yakinlah nanti di akhirat akan jauh lebih buruk, jauh lebih menyengsarakan lagi. Maka wa ma adraka ma sijjin di sini disebutkan, dan sering kita ulang, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada kata wa ma adraka dan tahukah kamu, maka kalau pakai menggunakan kata wa ma adraka pasti Allah akan memberikan penjelasannya. Tapi kalau menggunakan kata wa ma yudrika artinya sama, tahukah kamu, yang satu pakai fi'il madhi, yang satu pakai fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi Allah akan berikan penjelasannya, wa ma adraka ma, wa ma adraka ma, maka Allah akan berikan penjelasan setelahnya. Tapi kalau wa ma yudrika biasanya tidak ada penjelasannya, karena kalau wa ma yudrika berkaitan dengan hari kiamat. Nah, ini kita sampaikan kitabum marqum. Catatan yang ada di dalam buku catatan amal itu Allah mensifatinya dengan marqum. Marqum itu dari kata rokem. Rokem itu ibaratnya nomor. Jadi catatan amal kita nanti dia bukan catatan biasa, bukan dari pulpen, bukan dari pena yang kemudian nanti suatu saat bisa luntur, suatu saat catatannya bisa hilang, catatannya tidak jelas ini hurufnya apa, tidak. Tapi Allah menyebut catatan amal manusia itu kitabum marqum, catatan yang dia tulisannya, jadi kita sebutkan di sini catatan yang ada atau tulisan yang ada dalam buku catatan amal dia tidak akan luntur. Kalau kita tulis di kertas pakai pulpen, apalagi pulpennya yang bisa luntur, maka lambat laun tulisannya akan hilang, akan rusak. Nah, maka catatan amal kita di akhirat nanti dia tidak akan bisa luntur, tidak akan bisa dihapus, tidak mungkin bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diganti dan tidak bisa diubah. Karena dia marqum. Marqum ini ibaratnya dia seperti stempel. Jadi kalau kita meletakkan tulisan di pakaian kita misalkan, dia ibaratnya seperti dibordir. Jadi sudah tertulis dengan paten. Sudah susah diganti, susah dihapus, susah ditambah-tambahi. Ibaratnya seperti stempel. Kalau udah dicap gitu, dia susah diubah. Maka seperti itulah catatan amal kita nanti tulisannya begitu, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat wail ancamannya dengan mengatakan wail, kecelakaan. Celakalah yauma idzin pada hari itu, hari kiamat, bagi siapa? Lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Siapa mereka? Apa yang mereka dustakan? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Maka bagi mereka kecelakaan, bagi mereka kebinasaan, bagi mereka wail, yaitu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Maka di sini kita sampaikan, di awal Allah memulai dengan wail, maka di tengah-tengah diulangi lagi dengan kata wail lagi. Maka hati-hati, ini peringatan untuk kita semuanya. Maka jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan yang diancamkan di dalam surah Al-Mutaffifin ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa celaka atau binasa orang yang mendustakan hari pembalasan. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, kalau orang kok tidak ingat bahwa nanti ada hari pembalasan, orang kok tidak percaya apalagi bahwa nanti akan ada hari akhirat, hari pembalasan, maka pasti dia akan berbuat lancang, pasti akan dia berani berbuat zalim, berani berbuat aniaya. Tapi kalau dia yakin, oh nanti ada namanya hari kiamat, di dalamnya ada hari hisab, di dalamnya ada pembalasan amal, maka orang akan lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap, dalam melakukan sesuatu, dia akan lebih hati-hati. Ini yang saya lakukan nanti balasannya di akhirat seperti apa? Ini yang saya kerjakan, yang saya ucapkan, nanti balasannya di akhirat seperti apa? Jadi kalau orang selalu mengingat seperti itu,
maka dia pasti akan lebih hati-hati dalam semua hal. Mau bicara saja mesti hati-hati. Saya bicara ini baik apa buruk ya? Saya bicara begini menyakiti orang atau tidak ya? Saya bicara begini menipu orang atau tidak? Kalau sampai itu terjadi, maka pasti nanti akan ada pembalasannya di akhirat. Mungkin di dunia yang saya tipu tidak tahu, mungkin di dunia yang saya ghibai tidak merasa, tapi nanti di akhirat semuanya ada pembalasannya. Nah, kalau orang ingat seperti ini, pasti dia akan lebih hati-hati. Pasti dia akan tidak sembarangan, tidak sembrono dalam bertindak, dalam berucap. Maka yang berani seperti itu, yang mendustakan hari pembalasan, yang tidak beriman dengan hari pembalasan, Allah menyebut dengan dua sifat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, orang yang mendustakan hari pembalasan amal, yaitu orang yang memiliki dua sifat. Pertama, mu'tadin, yaitu orang yang melampaui batas dalam perbuatannya, orang yang menganiaya dalam tindak tanduknya, orang yang melakukan kezaliman dengan perbuatannya. Azim, orang yang banyak berbuat dosa dengan ucapannya, dengan lisannya, dengan kata-katanya. Maka kalau kita tarik kesimpulan ya tadi, setiap orang yang mengingkari hari pembalasan pasti akan menjadikan dia berani, lancang untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi kalau orang itu meyakini bahwa nanti akan ada hari pembalasan, hari kiamat, dia akan lebih berhati-hati dalam berbuat dan dalam berkata. Maka dari awal sampai akhir surah Al-Mutaffifin ini mengingatkan tentang hari kiamat, mengingatkan tentang peristiwa hari pembalasan. Maka kalau sampai ini lupa, sampai dilalaikan, dilupakan, maka ujung-ujungnya adalah wail, kecelakaan. Dan berikutnya satu lagi, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau orang itu sudah tidak percaya dengan hari kiamat, tidak yakin dengan hari kiamat, maka dia tidak akan berusaha untuk beramal. Dan di antara amal yang istimewa, amal yang akan bermanfaat pada hari kiamat adalah membaca ayat-ayat Allah. Pasti dengan interaksi dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, memahami isinya, mentadaburi kemudian mengamalkannya, semua akan mendatangkan kebaikan, manfaat untuk hari kiamat. Nah, kalau orang tidak percaya hari kiamat, tidak mungkin dia akan mau membaca ayat-ayat Allah. Maka kalau dia tidak mau membaca, Allah akan membuat orang lain membaca kemudian dia mendengarnya. Seperti orang-orang kafir Quraisy, ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy secara khusus. Mereka tidak mau baca ayat-ayat Allah, maka Allah akan perdengarkan ayat-ayatnya kepada mereka. Cuma masalahnya, begitu mereka mendengar ayat-ayat Allah dibacakan dan mereka paham isinya, mereka tahu isinya, maka idza tutla alaihi ayatuna, kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, apa responnya? Qala asatirul awwalin. Mereka akan mengatakan, oh isinya ini cuma dongeng orang-orang terdahulu, isinya ini cuma kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jadi di dalam Al-Quran ada puluhan ayat yang menyebutkan tentang asatirul awwalin. Ini terkait dengan salah seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. Ini tokoh Quraisy yang sengaja, An-Nadhr bin Al-Harith ini salah satu tokoh Quraisy yang sengaja, dia rela untuk mengeluarkan hartanya, rela untuk membelanjakan hartanya, rela untuk keluar duit hanya untuk pergi ke Persia, pergi ke Romawi, dari Mekah ke Persia, dari Mekah ke Romawi cuma sekedar belajar dongeng, cuma belajar kisah-kisah. Tujuannya apa? Untuk menyaingi Al-Quran. Jadi An-Nadhr bin Al-Harith ini sengaja dia melakukan perjalanan jauh lintas negara dengan uangnya sendiri, dengan hartanya sendiri, cuma untuk belajar dongeng-dongeng raja-raja terdahulu, Raja Persia, Raja Romawi dan yang lain,
Kemudian begitu dia dapat ilmu tentang dongeng ini, dia bawa ke Mekah untuk menyaingi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau di satu tempat Nabi berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, dia akan duduk di tempat yang tidak jauh dari Nabi berdakwah, sambil nyewa biduan, sambil nyewa artis, sambil nyewa penyanyi perempuan yang mengucapkan syair-syair hiburan. Begitu Nabi selesai berdakwah, maka dia nanti akan bercerita tentang raja-raja Persia, Romawi dan seterusnya. Kemudian dia akan mengatakan mana yang lebih bagus, yang dibacakan Muhammad atau yang aku bawakan, mana yang lebih menyenangkan buat kalian, yang dibacakan Muhammad yang isinya cuma tentang sesuatu yang tidak jelas, dongeng-dongeng masa lalu dan apa-apa yang akan terjadi yang belum jelas, atau yang saya bacakan ini tentang kisah raja-raja, kaisar dan sebagainya ini. Maka An-Nadhr bin Al-Harith ini, perhatikan, jadi akan ada selalu orang-orang yang berusaha untuk mengganggu orang beriman dari mendengarkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam surah yang lain mereka terang-terangan mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir akan mengatakan satu dengan yang lain, mereka berkata, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an. La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi, abaikan Al-Qur'an, jangan didengarkan, walghaw fihi, dan lalaikan kalian dari Al-Qur'an, la'allakum taghlibun, agar kalian menang. Jadi orang kafir itu sadar betul kalau orang beriman kembali kepada Al-Qur'annya, mengikuti aturan Al-Qur'annya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'annya, orang beriman akan menang. Maka sebisa mungkin mereka akan mengganggu orang beriman dari mendengarkan Al-Quran, dari menyimak Al-Quran, dari mengamalkan isi Al-Quran. Maka ini yang bisa disampaikan sebagai penutup ayat tadi. Kalau sampai ada orang yang mendengarkan Al-Quran kemudian dia masih ragu-ragu, masih tidak percaya, masih ini benar apa tidak, Quran yang disampaikan ini benar apa tidak, maka tidak ada bedanya dengan bunyi ayat ini. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau sampai orang meragukan Al-Quran, maka keraguannya ini akan menghalangi dirinya mendapatkan keberkahan dan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau kita orang beriman, maka yang kita dahulukan kepada ayat-ayat Allah adalah bahwa ayat-ayat Allah pasti benar, bahwa ayat-ayat Allah pasti akan terjadi, walaupun hari ini kita belum melihatnya kejadian yang disampaikan di Al-Quran, tapi kita meyakini pasti terjadinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.